Pemirsa, beredar berita bernarasi aduan dari seorang guru honorer berinisial AZ asal Kabupaten Pekalongan yang mencari keadilan tentang statusnya setelah mengikuti seleksi CATPPPK atau Computer Assisted Test pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan dinyatakan lolos tahap pertama, namun tidak jadi dilantik. Berita guru honorer AZ yang meminta bantuan hukum agar mendapatkan haknya karena merasa ada dugaan maladministrasi di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan disanggah oleh pihak dinas terkait. Salah satu pihak yang kemudian turut membeberkan fakta atas kejadian tersebut adalah pihak pengurus PGRI, yang mana diwakilkan oleh Saudara Mujiana, SPD, yang menjabat sebagai Bendahara PGRI Kabupaten Pekalongan. Berikut wawancara eksklusif kami dengan Mujiana. Hanya Pak Mujiana, ini kami dari media Pak, maksudnya dari tim pewarta Rajen, dengan adanya pemberitaan di media online maupun medsos yang sudah beredar mengenai ada berita salah satu oknum berinisial AZ yang waktu itu mengikuti P3K, menurut di pemberitaan itu sudah merasa lengkap, namun tidak ada dilantik atau diangkat, sehingga di dalam pemberitaan itu mengadu kesana kemari. Nah itu menurut Pak Mujiana sendiri, setahu Pak Mujiana seperti apa dan bagaimana itu? Nggih, kaitan apa itu masalah si aja ya. Dulu kami justru pertama tahu itu dari PGRI Provinsi, pengurus PGRI Provinsi. Jadi kami waktu itu malah dibel dari pengurus provinsi, ada yang berkenaan dengan seleksi P3K. Kemudian setelah kami telusuri, ternyata memang nama itu Ibu Azi gitu loh. Sehingga kami selaku PGRI bagaimanapun kan ingin membantu. Sampai sejauh mana kok sampai bahasanya itu dulu sampai ke sana itu sudah diterima, tapi kok pengumuman yang kedua kemudian namanya hilang. Kalau sesuai prosedur dulu, memang untuk seleksi P3K itu kan ada masa sanggah itu bahasanya. Nah, ketika diumumkan pertama itu lulus, kemudian ada masa sanggah, kemudian menjadi tidak lulus. Nah itu memang kami pertama itu malah justru dari PGRI Provinsi, karena yang bersangkutan waktu itu memang lapornya ke PGRI Provinsi itu loh. Sehingga dari provinsi ngebel kabupaten, coba diklarifikasi kenapa kok sampai tidak lulus itu loh. Akhirnya waktu itu kami pengurus harian PGRI juga ke provinsi menemui Ketua PGRI Provinsi Pak Mudi dan kawan-kawan. Memang kami istilahnya juga membawa data, bahkan data yang kami bawa itu tidak hanya satu, tidak aja atas nama Aziz saja, tapi dengan lain-lain yang memang setelah masa sanggah itu tidak diterima. Nah ternyata setelah kami telusuri di sana, jadi tidak diterimanya AZ itu karena setelah masa sanggah itu tidak mengikuti ujian yang tahap kedua, gitu loh. Yang tahap keduanya tidak mengikuti. Kalau mengikuti ya sebetulnya insya Allah seperti yang lain, ya diterima lah. Beliau tidak diterima. Akhirnya dari segitu akhirnya provinsi sudah selesai berarti masalahnya, karena ternyata beliau tidak mau mengikuti proses yang kedua gitu loh.
Itu tahun berapa Pak Ajat itu ke PTK? Berarti mengikuti dari pertama itu untuk proses seleksi P3 yang tahun 2021. Gitu. Nah, setelah itu clear di Semarang, memang itu karena satu kesalahan itu ya, kesalahan dia tidak mendaftar, kemudian beberapa yang lain juga yang belum diterima. Ini kita istilahnya ke Jakarta klarifikasi untuk langkah selanjutnya itu seperti apa. Salah satunya ya tadi Azet. Ibu Azet itu. Padahal kami ke Jakarta ya sebetulnya bertuju dengan yang lain, betul? Ya, Dengan yang peserta yang lain, sing sama-sama belum lolos seleksi itu. Waktu itu ke Jakarta, dan di Jakarta sudah dijelaskan sama Pak itu yang mengurusi yang mengurusi P3K itu sudah dijelaskan bahwa nanti tetap dibuka dan dicarikan formula yang baru bagi yang belum diterima di tahap pertama. Nah, di tahap pertama itu, sehingga kami bertuju waktu itu mendampingi bertuju ya, termasuk kami PGRI lengkap lah, ada ketua, ada yang lain, kemudian dari BKD ada Pak Eka itu, kemudian dari dinas juga ada bagian yang operator Pak Supri, dan kami juga membawa surat surat tugas dari kepala dinding waktu itu untuk mengawal 7 orang. Maksudnya di sana itu permasalahannya apa. Lepas dari permasalahannya, yang jelas karena itu sudah tahap pengumuman, sehingga langkah berikutnya bagaimana untuk langkah berikutnya yang ke depan, sehingga sudah diberikan rambu-rambu nanti modelnya, bahkan sampai nanti gambaran itu nanti untuk tingkat penilaian pun tidak seperti kemarin misalnya mengerjakan langsung dengan jam, tapi penilaiannya nanti bisa dari kepala sekolah, bisa dari guru senior, kemudian dari dinas pendidikan, bahkan sampai BKD. Dan ternyata memang di praktek berikutnya kan penilaian untuk seleksi P3 kan dari itu. Ya. Kami juga kebetulan di sini kan juga ada yang memang waktu itu juga belum lolos, itu ada di sini satu orang, ada Mansari ini. Ya. Sehingga di tahap itu setelah dari Jakarta itu dibuka kembali sistemnya kan, yang penting yang bersangkutan itu kan daftar. Ya. Kemudian masalah penilaiannya kan diserahkan dari guru senior, kepala sekolah, pengawas bina, kemudian dari dinas dan dari BKD. Dan kebetulan yang di SD saya lolos. Nah, ternyata si Aziz itu juga tidak lolos lagi. Ternyata setelah dicari memang tidak mau mendaftar. Tidak mau mendaftar. Makanya dengan beredarnya berita yang sudah beredar di medsos. Nah, di situ kurang lebihnya kan Aziz sudah mengadu ke beberapa termasuk pihak atau bahkan ke lembaga seperti itu, dengan adanya mungkin merasa tidak puas atau bagaimana tentang dirinya. Nah, menurut dirinya mungkin itu sudah memenuhi persyaratan dan lain-lain, tapi kenapa tidak ada di lantai seperti itu. Jadi dengan pemberitaan yang sudah beredar mengenai Aziz itu tadi, menurut dari Pak Mujiana dari selaku PGRI yang ikut serta waktu itu dari awal hingga ke Jakarta itu seperti itu atau bagaimana, ataukah sesuai dengan apa memang yang diceritakan barusan oleh Pak Muji kan itu? Jadi ketika kemudian yang lain di tahap kedua ini kemarin itu mendaftar,
Nah, beliaunya itu nggak daftar lagi, dan itu intensif kami mengawalnya. Sama BKD itu biasa kami komunikasi bagaimana biar wong wis berjuang bertuju ya. Di sana tinggal daftar saja, memang susah, dihubungi susah ya, dihubungi juga susah. Nah kebetulan waktu kuwi kan juga Pak Ipung sendiri selaku waktu itu kan selalu kepala sekolah ya. Maksudnya waktu yang tahap kedua itu yang di Jakarta itu sudah kami berusaha dari BKD, sudah istilahnya memberikan pengawalan juga biar tidak apalagi namanya hilang lagi, jangan katalah gitu loh. Pengawalan ditambah yang waktu itu kami sudah luar biasa lah komunikasi dengan kepala sekolah di SMP tersebut, dan memang katanya itu kalau dicek dengan gurunya itu katanya ya mau mendaftar gitu. Tapi setelah pulang ya ternyata tidak mendaftar, ditunggu sampai terakhir, jam-jam menit terakhir pun masih kami tunggu, masih kami kawal. Tapi tetap saja nggak masuk itu, nggak masuk. Sehingga di tahap yang kedua untuk seleksi P3K itu yang kelanjutan 2001 yang SK kemarin 2022, saudara AZ belum masuk lagi, belum diterima gitu. Terus akhirnya kan yang kemarin tahap yang ketiga di tahun 2023 ini juga tidak mendaftar. Itu kami sudah luar biasa, apalagi dari Pak Kabid sing sudah tahu persis lah ya, wong dulu istilahnya anak buahnya di sekolah, itu sudah luar biasa, sudah perhatian juga luar biasa dalam mengawal ini, termasuk dari BKD. Kami juga termasuk teman-teman yang bertuju sebenarnya sudah memberikan semangat yang luar biasa lah di grup. Ya. Di grup itu sudah luar biasa. Teman-teman yang bareng mendaftar itu. Bahkan dari sekolahnya sendiri, sekolah AZ itu juga sempat datang ke rumah, tidak hanya menginformasikan di sekolah, tapi sampai ke rumah itu yang di Batang itu, bahkan ketemu orang tuanya. Dan waktu itu ya berjanji ya insya Allah mau mendaftar. Tapi ternyata ke sekolah itu ya ketika datang ya katanya belum mendaftar dan ya hilang lagi itu. Ya sampai jam-jam terakhir lah, sampai jam 12 malam itu sebetulnya masih ditunggu. Memang komunikasinya akhirnya karena saudara Eza itu susah ya gimana ya. Artinya dari teman-teman jajaran PGRI maupun kedinasan dan yang lain dari awal 2021, 2022 hingga 2023 ini untuk AZ itu selalu sudah ada diperhatikan dan sudah ibaratnya disampaikan agar mendaftar lagi. Namun yang bersangkutan ternyata tidak mendaftar lagi, begitu kan? Betul ya. Jadi intinya dari dinas, dari PGRI, dari BKD saya luar biasa lah mengacungkan jempol untuk BKD dan Dinas atas perhatiannya. Memang terakhir itu ya kata-kata saudara Eza itu ya pokoknya intinya saya sudah lulus berarti tinggal terima SK. Sudah lulus tinggal terima SK. Itu aja yang dikujengi. Itu yang dikujengi itu, pada ya lulus pertama oke lah, tapi kan dulu itu memang ada masa sanggahnya. Setelah itu dia merasa itu tadi ya pegangannya itu saja. Pegangannya itu saja. Padahal jenengnya kita juga sudah istilahnya mengandani yang luar biasa, Bu. Uang yang berikutnya jenengan hanya tinggal mendaftar saja sih. Insya Allah selesai mendaftar itu saja. Tapi memang tidak mau sampai hari-hari terakhir kemarin. Memang akhirnya datanya ya nggak ada. Datanya nggak ada itu. Terima kasih Mbak Mujiana atas waktu dan keterangannya.
Dari Pekalongan, Dudi Rusmanto mengabarkan.